Nama saya adalah Muhammad Syahrizan Tahir. Masa kecil saya kena panggil Doraemon. Apa poin dalam hidup kau yang kau buat karakter Sakinah bahasa Sunda? Hari-hari saya sekolah, tiada sarapan, tiada makan tengah hari. Nampak semua orang makan, aku rasa malu. Oh, Sakinah ini adalah seorang yang ceria, orang yang happy. Orang nak tahu kisah sebalik dia tuh macam mana dia jadi Sakinah. Kau happy kah buat itu? Begini, saya terus terang pada mula-mulanya saya buat nih, saya rasa bingung. At what point seseorang itu menjadi influencer? Kalau sekadar hanya ada followers yang banyak tapi tidak memberikan impact apa-apa, hanya dapat sensasi saja, dia hanya boleh digelar sebagai macam mana influencer nih buat tweet? Begini, terus saya bilang, kau udah share pasal tahun 2024 kamu mau jadi sesuatu yang baru. Apa itu? 2024 nih saya mau ubah saya punya circle. Welcome back. Selamat datang kembali ke Step It Up Lounge bersama saya Stefanus Ebel. Dan sekali lagi thank you so much kepada semua yang sentiasa datang untuk tengok each week punya episode, different story ups and downs dalam dia orang punya journey. So hari ini ada another special guest, seorang content creator. Dengan itu saya mau introduce kepada kamu Sakinah. Macam saya nebus kalau dengar suara sister macam yang ini adalah saat-saat terakhirku. Serius kah? Bukan juga serius tapi macam sampai di kalbu. Wow. Semen awas. Oke, hai, saya Sakinah versus Ondu, ataupun lebih dikenali sebagai Sakinah lah. Si Ondu banget sudah. Lama sudah nak kasih keluar. Oh iya pula ya. Ya sebab kalau saya jadi Sakinah tuh cantik saya 90 darjah pak. Perasan. Kalau Ondu? Kalau jadi Ondu tuh dia macam biasa-biasa saja. Tapi syukurlah tahun ini watak Ondu tuh banyak kena ambil untuk perform. Oh ya. Sebab isu-isu yang terjadi kan, jadi tidak boleh Sakinah jadi perempuan, jadi paksalah aku jadi Ondu. Tapi alhamdulillah syukur saya dapat juga handle itu watak lah. Dan orang tetap minat juga lah walaupun saya syarat mengandung. I see. Maksud kau diambil maksudnya orang yang ambil atau kau yang buat itu? Orang yang offer macam Sakinah bolehkah kami mau untuk perform nih, jangan jadi Sakinah. Oh boleh, sebenarnya saya multi talented. Wah, betul lah, itu tidak dinafikan. Betul lah. Jadi saya bilang saya bukan karakter, saya bukan pegang itu aja. Lagipun memang target asal saya memang mau ada macam-macam watak yang saya boleh persembahkan kepada orang ramai. Jadi yang belum kenal saya Sakinah versus Ondu mulai daripada Facebook. Mulai daripada Facebook, saya coba nasib juga di Instagram, tapi tidak ada nasib di Instagram. Jadi di Facebook yang saya meletup dan juga orang kenal saya sampai kena sebar di WhatsApp. Oh begitu. So maksudnya semuanya start daripada Facebook lah. Yes, betul. Ya, tahun berapa kau start? Tahun 2010 sebenarnya. Saya tengah susun saya punya langkah. Saya sudah simpan tekad saya start jadi makeup artist, saya jadi pelukis, saya jadi penari, saya coba untuk menyanyi, tapi bapak saya tidak suruh sebab dia bilang suara saya sumbang dulu lah. Sebab dulu saya punya suara, saya punya vibrato terlampau tebal. Paham. Iya, jadi dia bilang sumbang betul kalau tidak masuk tune, dia cakap. Jadi saya fokus dengan benda lain yang menari, melukis begitu. Maksudnya kau memang dari kecil sudah minat itu kreatif punya proses akhir kreatif punya bidang lah kan? Yes, betul. Sebab apa? Bapak saya nih dia peminat cerita skenario. Jadi sebelum saya lahir sampai saya lahir, cerita skenario tuh dia jadi penonton tetap. Jadi ketawa-ketawa. Lagi pun bapak saya penyanyi. Dan dia selalu menang kalau di kampung, pertandingan kampung, daerah semua dia menyanyi. Dia menang. Dan kalau saya punya nenek ndak larang dia untuk join itu sinaran pasport kegemilangan, mungkin bapak saya artis sudah.
Tapi saya tiada lah kalau bapak saya artis. Yalah. Mungkin dia kawin sama orang lain. Jadi jadi saya bilang bila saya dapat tahu all the story, saya bilang saya tekad saya mau ganti saya punya bapak punya mimpi. Gitu. Saya bilang kalau dia tidak dapat pegang apa yang dia mau pegang, saya yang akan get it. The dream. Gitulah. Umur berapa kau tuh pikir pasalnya? Saya start pikir nih dari umur saya darjah 5. Darjah 5 pas tu darjah 6 saya start sudah saya punya career untuk masuk pergi dunia lakonan tu bukan terus jadi pelawak, bukan terus masuk jadi pelawak, enggak. Saya kena start daripada paling bawah, makeup. Tukang inai dulu. Saya jadi tukang inai, lepas tu saya jadi tukang makeup. Lepas tu saya jadi pelukis mural sekolah tadika. Saya sempat jadi pelayan di hotel. Lepas tu saya jadi penari, dan baru saya jadi Sakinah Business Ondo. Tapi perjalanan itu susah dalam untuk capai jadi penari itu. Jadi penari dulu, belum lagi jadi Sakinah. Kami kena pukul, kena hina, kena halau, kena maki, kena fitnah di kampung. Sampailah saya nangis, saya bilang, sebab bapak saya jadi benci sama kami sebab saya ada dua adik-beradik yang lembut, bah. Jadi bila orang kampung cakap bla 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 bla, jadi dia jadi sakit hati. Dia rasa dia macam gagal ajar anak dia. Tapi dia tidak gagal pun sebenarnya. Syukur alhamdulillah sebab karena dia punya sikap tegas dia, sekarang saya jadi begini. Tapi ada kesan negatif dia. Bila saya rasa terlampau kena marah di sekolah, kena benci, kena marah oleh cikgu sebab lembut. Bapak pun stres, tekanan, dengan kekangan keuangan lagi, susah lagi untuk makan apa semua. Saya hilang minat di pelajaran saya. Tapi saya tidak mau budak-budak yang tengok saya ataupun yang minat saya, yang tahu pasal saya tidak mau dorang ikut pasal itu. Saya mau kasih tahu dorang apa yang dorang mau, dorang kena kejar. Nak kisahlah akademik apakah, tapi akademik paling penting. Jangan jadi macam saya. Gitu. Jadi lagi satu tanggung jawab sebagai abang tuh kan. Jadi saya sentiasa berpikir macam mana saya mau kasih belanja adik-adik saya nih ya. Kau yang ke-1 daripada 3 adik-beradik kah? 7. Kau berapa? Saya pertama. Jadi saya kena pikir macam mana saya mau kasih belanja adik-beradik saya sama diri saya sendiri. Sebab kadang-kadang bapak begini, belanja tuh kuota dia untuk 3 orang. Jadi kami yang bersekolah ada 5 orang. Bingung sudah dia. Betul. Kadang-kadang bergantilah, hari ini saya tidak dapat. Jadi macam mana untuk setiap hari semua akan dapat. Jadi di sekolah saya akan fokus untuk cari duit. Jadi cara saya cari duit? Saya lukis buku-buku kawan saya jual nasi lemak anti saya. Lepas tu saya do something lah, ikut pertandingan melukis card, buat pentas sekolah. Yang penting saya dapat some money untuk bagi adik saya, dan juga saya pulang saya boleh beli beras 1 kilo. Dulu kan ada jual beras 1 kilo, RM2.80. Jadi itulah yang saya target sampai saya terlupa saya hilang minat saya punya pelajaran. Fokus itu, sama satu lagi apa yang bikin saya hilang betul-betul, bila saya kena cikgu, bukan saya salahkan, mungkin cikgu pun tidak tahu kan, dorang pandang orang lembut nih buat kerja kotor aja di luar. Walaupun saya bilang, cikgu saya penat, saya menari semalam, saya bilang gini. Tiadalah tuh, macam itu. Tapi tidak apalah, saya pun sudah maafkan, dan saya pun sudah minta maaf dengan cikgu tuh. Sebab saya tidak berapa bijak dalam dia punya kelas. Bukan kelas dia aja, kelas cikgu yang lain pun. Gitulah. Masa itu tahun berapa? Masa itu sekolah menengah. Sekolah rendah. Sebenarnya saya punya konflik yang saya dari sekolah rendah lagi. Tapi yang betul-betul saya struggle dalam akademik, dalam apa semua itu di menengah lah. Di situ bully kuat. Kalau macam di sekolah rendah, kita mengadu dengan cikgu-cikgu akan
ambil tindakan, bantu. Tapi kalau yang soal sekolah menengah nih lagi keras, cikgu nggak mau dengar perkara-perkara yang remeh, gitu. Jadi saya di perjalanan sekolah menengah sampai saya satu tahap saya rasa macam saya ndak tahan sudah tengok hari-hari saya sekolah tiada sarapan, tiada makan tengah hari. Lepas tu tengok kawan-kawan saya makan, saya sentiasa ada di kelas. Lepas tu cikgu ndak suruh stay di kelas. Dia suruh aku jalan-jalan. Jadi bila aku jalan-jalan di area sekolah tu nampak semua orang makan, aku rasa malu. Jadi kadang-kadang ndak tahu kamu mau pergi mana. Bila aku ada perasaan malu tu sampai tebal, kadang-kadang kawan-kawan lagi, kau ni hari-hari ndak makan gini-gini. Jadi perasaan aku tuh malu. Bapak kau ndak kasih anu kah? Kesian lah kan orang tua aku, orang lain lagi dengar, murid-murid lain. Jadi aku pilih untuk tidak datang sekolah. Supaya tidak ada hinaan ke atas orang tua aku dan juga diri aku sendiri. Begitu. Kau pernah dibully gak di sekolah? Oh pernah. Saya kena masa sekolah rendah saya kena kurung dalam tandas rusak. Tandas yang berlimpahan isinya. Lepas itu saya menangis, lepas itu saya mengadu dengan cikgu. Dan cikgu ambil tindakan juga dan buang sekolah the budak-budak semua. Yang budak-budak yang pergi kurung saya lah. Masa itu saya dalam di sekolah 1 tahun 1 kali aja saya pergi tandas. Sebab perkara-perkara begitu saya takut. Dan masa saya beranikan diri itu saya tidak tahan sudah saya kena kurung di tandas oleh budak-budak nakal. Jadi itu yang bikin saya macam takut saya mau pergi sekolah gitu. Sampai tingkatan saya jadi trauma. Saya mau pergi tandas saya takut, jadi takut gitu. Sekarang kau sudah overcome itu trauma kan? Sudah. Macam mana kau Bang? Dengan kawan-kawan yang saya ada, dengan macam gini, saya selalu bergaul sama orang-orang yang positif. Jadi bila saya bergaul sama orang positif, saya kena kasih tahu begini, apa yang kita pikir selalunya itu yang kita akan dapat, dan apa yang kita tidak mau itu yang kita akan kena bagi gitu. Jadi sama ada benda itu baik ataupun buruk. Jadi kalau kita terlampau fikir ataupun susah hati tentang sesuatu yang buruk, maka kita akan dapat tuh supaya kita lebih kuat di depan dia. Jadi bila saya fikir balik, usia pun mematangkan, benda tuh jadi macam oke, kalau benda itu terjadi aku tahu sudah macam mana mau handle. Jadi sebenarnya psikologi itu penting lah. Penting kalau kita berkawan dengan orang yang boleh kita punya pikiran, kita akan dapat hilang tuh trauma. Tapi depends juga lah macam mana berat. Mungkin apa yang aku alami itu enggak berapa berat lagi. Gitu. Tapi saya rasa each person dia different lah. Mungkin Yes, bagi betul. kau pada masa itu memang dia sangat-sangat berat lah. Sangat-sangat berat, gila. Cuma bila sekarang kau sudah overcome, dia semakin reda sudah, jadi anggap itu macam tidak berat. Yes. Tapi memang pada masa itu berat lah. Sometimes saya pandai juga panik. Kalau saya terkunci dalam iya. tandas, saya panik. Paham. Gitu. Tapi kadang-kadang saya pikir relax, nggak boleh teriak ke tandas awam, nanti orang panik, nanti orang call polis, gitu. Jadi saya coba dulu yang sekuat mungkin, baru saya minta tolong. Gitu. Tapi the key is untuk surround yourself dengan kawan yang positif lah, basically. Yes, betul. Dengan kawan-kawan yang positif, kawan-kawan yang ceria, kawan-kawan yang happy, dan juga boleh dengar kau punya perasaan-perasaan kau, tapi dia bukan membakar lagi, tapi dia tukar cara kau berpikir. Jadi saya kan selalu tipu kalau saya tidak negatif. Saya selalu negatif juga. Tapi bila saya bergaul sama orang-orang positif, perasaan negatif tuh jadi positif oleh orang-orang macam ni. Jadi contoh kalau macam saya tidak puas hati dengan seseorang, berkawan dengan orang-orang positif nih, dia akan menyadarkan kau bahwa bukan orang tuh yang jahat, tapi kau yang kurang. Gitu. Saya selalu rasa macam, oh kalau jumpa orang jahat, orang yang jahat. Enggak, sebenarnya kadang-kadang silap tuh datang daripada kita sendiri. Kita yang bagi ruang orang tuh datang di hidup kita yang bagi peluang, dan juga kita yang membenarkan benda itu terjadi dalam hidup kita. Selagi kita boleh handle, selagi kita boleh elak, lebih baik kita elak. Macam tu. And saya rasa reflection upon yang kau cakap tadi, bila kau perlukan seorang yang ataupun people yang mendengar
tanpa membakar. Dia, I think the nama untuk to situation is safe space bahkan. Yes. Kau boleh share without orang judge. Yes, Begitu. betul. I'm sure mesti kau pernah cerita juga itu pengalaman kau sama diorang Betul. tentang itu. Dan saya rasa another key point is, another very important thing is kau kena cerita, kau punya apa yang kau pernah lalui supaya benda itu tidak sentiasa di dalam kan. Yes, betul. Baru kau boleh sembuh. Betul. Itu sangat penting. Sebab apa? Pentingnya kita meluah nih. Oke, kalaulah saya tidak puas hati dengan kau, saya kena meluah dengan kau punya staff. Tapi staff kau tujuan dia adalah untuk meriliskan benda itu, bukan untuk kasih, bukan Selesai. untuk kasih sampai itu, bukan untuk kasih besar, kasih rilis aja. Kasih rilis aja apa yang stres yang ada dalam sini. Begitulah sebenarnya. Jadi bila kita meluah dengan kawan tuh, kena meluah dengan kawan yang tepat juga lah. Betul. Tidak tepat memang akan jadi pergaduhan yang teruk. Sebenarnya kadang-kadang kita meluah bukan untuk kita balas dendam pun. Kita meluah supaya hormon marah, hormon stres kita tuh akan hilang macam itu aja. Betul. Dan ada kata-kata yang orang-orang positif nih yang akan ubat itu luka sedikit. Betul. Walaupun dia tidak hilang semuanya, tapi at least dia kena tutup sedikit. Begitu. Betul. Thank you for sharing. Yes. Pasal itu, kau punya backstory. Yes. Saya mau tahu juga, boleh kah saya tanya kau punya real name? Boleh? Ya, boleh. Oke, nama saya adalah Muhammad Syahrizan Tahir. Muhammad Syahrizan Tahir. Kalau nama kampung saya Ijan. 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 Lepas itu masa kecil saya kena panggil Doraemon. Kenapa? Sebab saya paling gendut di lorong rumah saya sampai sekarang lah. Di lorong rumah. Di lorong rumah saya, saya tinggal di Kampung 9 Lama kan. Jadi di jembatan tuh masa umur saya 2 tahun 3 tahun saya paling bulat. Paling bulat. Jadi comel lah itu kan. Comel betul. Pas itu saya akan pergi mana-mana rumah untuk minta makan. Tapi kadang-kadang saya stay di luar rumah saja pun orang yang akan bawa pergi makan. Nah, jadi memang tidak akan heran jadi mama aku nih akan pergi satu-satu rumah untuk cek anak aku adakah gitu. Kena culik, kena kasih makan nggak? Iya, kena culik, kena kasih makan, kena jumpa dia, kena jumpa di rumah-rumah jiran lah. Jadi aku tidak boleh menderhaka dengan semua jiran aku yang ada di situ, sebab semua tempat aku makan. Pas itu saya dulu kan terlampau kuat makan, sampai terjadi satu insiden saya punya usus kecil luka, dan saya berak darah semua. Jadi mama saya kasih stop, tapi ndak juga itu juga. Stop penculikan lah. Stop penculikan, tapi ndak juga kuat juga makan. Tapi kena kontrol lah. Tapi sekarang sudah sembuh lah. Apa semua? Sudah sembuh lah. Syukurlah. Dan apa poin dalam hidup kau yang kau buat karakter Sakinah bahasa Sunda? Kenapa itu nama? Oke, kenapa itu nama? Tapi saya mau kasih tahu dulu kenapa. Apa sebab saya buat tuh karakter. Oke. Sebenarnya kalau orang nampak secara kasar, Sakinah ini adalah seorang yang ceria, orang yang happy. Sebenarnya saya tidak target untuk jadi pelawak. Saya target untuk jadi pelakon jiwa. Pelakon jiwa-jiwa yang begitu, yang menangis. Sebab itu adalah the real story saya. Tapi saya tidak tahu, perencanaan Tuhan itu kan lebih baik. Jadi saya tidak tahu macam mana saya boleh terpesong di sini. Begitu. Jadi saya ikutlah audition, watak marah, watak antagonis, watak sedih, segala macam saya try. Dia ada panggilan. Dia ada panggilan baik. Artinya saya punya apa yang saya ada belum cukup. Jadi saya macam dalam keluarga bapak saya ni dia selalu rasa macam saya ni kurang baik, kurang cukup. Saya punya sifat kepemimpinan itu belum kuat. Tapi saya syukur juga karena dia punya sifat yang begitu, pandangan dia begitu terhadap saya jadi tukar saya punya prinsip. Saya lebih tegas, saya lebih bertanggung jawab dengan adik-beradik, dengan keluarga saya. Jadi memang ada sebab dia, walaupun nampak negatif tapi sebenarnya the result it's positive. Yang bapak saya buat. Jadi
Kenapa saya jadi Sakinah? Sebenarnya saya tapuk semua kesedihan yang saya lalui. Bila dibandingkan sebab akademik saya tidak lulus, saya tidak bakat pun saya cukup-cukup saja masa itulah. Saya saya rasa banyak kekurangan saya. Jadi saya ambil watak Sakinah nih, saya ambil mulanya saya sekadar untuk untuk perbincangan aja dengan kawan-kawan. Sebab kami ini suka, saya dengan cousin kami suka bercakap pasal cousin yang di kampung. Sebab saya rasa lucu Pak. Dengan cara cakap dorang yang pekat. Jadi kalau macam satu kali berjumpa itu kan heaven. Memang banyak cerita kami akan kupas. Jadi dengan cousin yang di KK nih. Jadi bila bercerita, oke, banyaklah idea, banyaklah yang jadi memori. Asal cerita. Sebab saya dulu, saya sempat membesar di kampung sampai saya umur 5 tahun. Tidak juga lama lah. Sampai umur 5 tahun, keke, lepas tu kena kas tinggal lagi balik. Dari asal cuti sekolah balik situ. Jadi time cuti sekolah tu, saya akan copy semua cara bercakap. Tapi saya tidak sadar yang saya copy. Tapi saya akan tengok, lepas tu saya lakonkan balik. Jadi kawan saya akan guling-guling ketawa. Jadi sudah begitu, waktu beredar, wah macam cerita buku. Jadi bila sudah membesar, sudah apa, saya berkenal, saya teruskan perjalanan. Jadi kami kan ambil jadi penari dancer, penari dancer lagi, sudah penari dancer lagi. Penari si Esther Aplunius. Kami kena pungut di situ. Jadi bila sudah kena pungut begitu, saya mulailah kenal dengan influencer lain. Jadi masa tu ada influencer nama dia yang famous dulu lah si Jeffy Jeff. Jeffy Jeff lah. Jadi dia salah satu idola saya lah. Jadi bila berkumpul sudah dapat masuk, sudah itu dapat ini, berkawan ramai sudah. Saya ini belum lagi famous tau, masih lagi mengejar mimpi. Masih lagi yang masuk konti radio, pergi masuk surat kabar punya mau kasih tengok hasil yang saya boleh buat. Makeup effect apa semua. Jadi bila sudah dapat berkawan dengan tu, saya coba bagi idea lah. Ada influencer lah, saya bagi idea. Saya bilang, coba kau buat macam ni. Saya ada jalan cerita, saya bilang. Saya ada jalan cerita begini-begini. Boleh. Nantilah dia bilang. Dia buat muka lah, tapi saya tidak lagi sangka apa-apa. Lepas tu saya jumpa dia kali kedua di Sutra Harbor. Time tu saya menari, dorang buat peragaan. Pun sama juga. Tapi situ lagi terus. Dia tidak tegur saya. Dia tidak tegur, dia tidak macam dia pasal tu nama dia lanjut melambung-lambung. Jadi bilang si Esther, kalau daripada kau bagi idea sama orang lain, bagus deh kau buat sendiri. Dia bilang, iya kan? Jadi pikir, nama apa? Oh aku teringat, nama Sakinah. Sakinah ni adalah cousin perempuan saya, keras. Jadi kami macam terswipe raw. Dia keras betul. Lepas tu saya selembut-lembutnya. Jadi kalau saya balik kampung, dorang akan jadi guardian dengan kakaknya. Satu lagi. Dorang akan jadi guardian untuk penuhi apa yang budak bandar ni mau. Jadi kalau saya mau makan limau, dorang yang akan ambil. Saya bilang saya mau mancing, dorang akan siapkan everything. Jadi, aku bilang, watak inilah aku bawa. Watak Sakinah ni. Dia tahu kah? Sakinah tahu kah? Dia sebenarnya. Mula-mula tidak tahu lagi. Tapi akhirnya saya kasih tahu juga, watak kau lah ni, saya bilang. Jadi watak Sakinah, saya ambil daripada dia. Watak Mama Sakinah adalah watak mama-mama yang ada di area kampung saya di Semulan tu, sama di yang Mama si Sakinah sebenar. Saya compilekan semua perangai mama-mama yang ada di sini. Saya compilekan jadi Mama Sakinah. Jadi si Ondu tu ada satu lagi cousin kami daripada Keningau. Dari Apin-Apin. Cousin si Jojab juga tu. Jadi macam nama dia Ondu kan. Paham. Aku kasih gabung ni semua. Jadilah satu family. Tapi itu pelan-pelan lah to build up dia punya itu karakter. Jadi di situlah lahir Sakinah. Dan Sakinah itulah yang saya bawa sampai ke hari ini.
untuk tutup segala apa yang saya boleh tutup. Watak sakinah tuh kira shield. Orang nampak sebagai happy, ceria, bahagia. Tapi orang nggak tahu kisah sebalik dia tuh macam mana dia jadi sakinah. Dan gitu. saya ada soalan. Sebab kau pun cakap itu adalah untuk sebagai shield kan. Kau punya experience semua. Kau happy kah buat itu? Begini, saya terus terang pada mula-mulanya saya buat nih, saya rasa bingung apa tujuan dia. Tapi bila jadi sakinah nih, bawa saya ke pesakit last station, pesakit di station akhir. Maksud dia yang tinggal 2 hari, 3 hari. Oke. Bila saya pergi, saya tahu sudah tujuan saya apa jadi sakinah. Dari situ saya happy. Asal saya jadi sakinah ataupun asal saya bawa watak yang gila nih, saya akan happy. Sebab apa? Bila saya happy, ada orang yang tersenyum tengok saya. Ada orang yang terhibur tengok saya. Dan saya pernah ada satu kali, saya pergi di Queen Elizabeth. Masa tuh saya jalan kaki dari Sembulan pergi situ, belum ada Grab, belum ada apa-apa semua, belum ada semua tuh. Jadi saya jalan kaki pergi Queen Elizabeth. Masa tuh Christmas. Ini tarik ini, yes, tarik ini. Lepas tu ada satu makcik tu dia cakap, dia bilang, bila lagi saya boleh tengok kamu nih, kalau besok saya sudah tiada. Tapi dia happy, habis dia cakap begitu, sebelum dia cakap begitu dia ketawa-ketawa, dia sebab kami menyanyikan lagu, jadi saya pun ikut lagunya, we will wish you a Merry Christmas. Jadi dalam keadaan yang vibe yang happy kan, jadi dia happy. Terus stop ya kami buat tuh, terus dia cakap begitu, bila lagi saya boleh tengok kamu nih, dia bilang, mungkin besok saya sudah tiada. Sakit. Terus tuh saya berpikir. Lepas tuh habis dia daripada situ, saya terus saya kena ambil show di Kinarut. Saya akan ambil show di situ. Lepas itu semua orang suka saya. Semua orang suka, terhibur juga. Tapi masa itu saya first experience injak pentas lagi. Masih takut lagi. Lepas itu sampai sekarang saya happy. Sebab apa? Yang sekarang punya situasi pun, bila saya buat live, akan banyak pesakit-pesakit anxiety, bipolar disorder, akan datang pergi live saya. Dorang akan rasa rilis kejap. Dorang tidak perlu stres dengan ubat-ubat yang dorang perlu makan. Begitu. Jadi itu yang buat saya rasa bersyukur dan saya rasa happy jadi sakinah. Walaupun di sisi orang lain jadi perempuan itu adalah watak yang tidak benar. Tapi saya serahkan aja semua sama Tuhan. Walaupun saya punya perjalanan ini orang bilang tidak sepatutnya, tapi itu yang sudah ditentukan. Sampai masa waktu saya untuk stop and berubah, saya akan berubah. Macam itulah. Dan I think it's beautiful sebab kau pun sadar itu apa yang kau buat membantu orang. Yes. Tapi untuk dari segi kau, macam mana dia membantu kau sendiri? Gini, saya selalu pegang prinsip ini bila saya dengar di media sosial, ada cikgu-cikgu yang cakap dan gini. Bila kita bantu orang, sebenarnya kita bukan bantu orang. Kita tengah bantu diri kita. Sama ada itu daripada segi duit kah, segi makan kah, happy kah, happiness, perasaan, soul, jiwa. Bila kau tolong orang, sebenarnya kau tengah tolong diri kau sendiri. Sebab apa? Itu ada dipanggilnya karma. Jadi karma nih kita yang tentukan. Sama ada kita terima karma baik ataupun karma buruk. Jadi kalau kita mau terima karma baik, berbuatlah baik. Kalau mau terima karma jahat, berbuatlah jahat. Gitu. So itu prinsip Allah. Itu prinsip saya lah. Yeah. Sebab I think it's true juga because maksud saya true is how we help ourselves is by helping people. I talk about this before. Pasal social animal. Kita we wanna belong with others. Dan dengan itu keadaan kita tidak akan pernah boleh hidup sendirian, tidak pernah. Dan macam mana kita bantu diri kita bila kita sendiri tidak tahu macam mana. Betul. So dengan kita mix with people, kita bantu orang, kita sebenarnya bantu kita diri kita sendiri juga to grow. So
I think it's good that you realize it lah. Yes, sebab ada satu orang cakap begini, cukup saya pernah kena templak dan juga saya pernah kena kasih ingat secara keras lah. Tolong jangan pikir pasal hidup orang. Pikir pasal hidup kau dulu, baru kau boleh maju. Betul. Saya tidak menafikan, betul apa yang dicakap. Tapi kalau kita hanya pegang prinsip itu tanpa memikirkan diri kita juga, ia akan jadi sia-sia. Prinsip itu akan jadi sia-sia. Kalau kau pikir diri kau sendiri, yang akan bantu kau siapa? Betul. Kalau bukan orang lain. Jadi bukan bermaksud kau bantu orang lain itu kau masuk dalam hidupnya, enggak. Sebenarnya bila kita bantu orang tuh, kita bantu apa yang kita mampu saja. Bila kita sudah tidak mampu, then angkat tangan pergi. Say sorry, angkat tangan pergi. Jadi enggak ada masalahnya kita tolong orang. Tiada istilah kau tolong orang kau akan rugi, kau tolong orang kau akan sakit, enggak. Selagi kau tahu prinsip kau dan kau punya limit di mana, macam mana kau mau tolong orang, then semua akan jadi baik. Gitu lah. Saya mau bring out juga lah. Saya ada podcast dengan si Firdaus. Kalau nampak, dia bilang dia punya prinsip is membantu dan melupakan. Dia bilang jangan mengharap balasan. So I think kita semua boleh apply itulah. Betul. Kan? Kenapa kita kena buat macam itu? Kita bantu, kita lupakan. Sebab kadang-kadang orang just buat sekadar buat, tidak tahu logiknya apa. Sebab apa? Bila kita buat baik, kita mengharap dan benda itu tidak datang, kita akan sakit hati. Betul. Jadi kita akan sakit hati, kita akan rasa benci, dan semua perbuatan baik kita akan jadi sia-sia. Betul, setuju. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Wah. Betul. Jadi begitulah, maksudnya itulah kadang-kadang punca kenapa kita punya kebaikan yang bergunung dilupakan. Sebab mungkin hasad, dengki, benci, begitu. Mengharap orang mengharap balik, mengharap balik apa balasan orang yang kau pernah buat sama orang. Jadi itu akan buat kau sakit hati. Dan saya tidak mau tipu, yang saya pun pernah buat macam itu. Tapi apa yang saya ambil daripada apa yang saya buat adalah, betul apa orang cakap. Saya kena experience sendiri kan. Kadang-kadang orang cakap kita tidak dengar. Kita kena experience, iya betul. Sakitnya hati aku. Tapi macam mana bila kau sudah dapat benda negatif tuh, how to you turn to it, cakap English. How you turn it to positive things. Gitu. Jadi saya kena tanya banyak kawan, banyak guru, gitu. Jadi dia boleh tukar cara kita berpikir. Sebab kau punya image di social media memang orang berbelah bagi, dia orang punya pandangan. Ada yang nampak positif, ada yang nampak negatif. Tapi bila kau sudah share pasal kau punya roots, kenapa kau buat semua itu, I think that explains lah apa kau punya tujuan sebenarnya. Another reason kenapa kita di sini adalah kita mau cakap pasal influencer. Hari itu kita ada berjumpa di Mago, and bercakap sama si N, dia orang si Manda, cakaplah pasal influencer kan. Tapi persoalan saya satu, sebelum yang seterusnya, at what point seseorang itu menjadi influencer? Contoh adalah bukit. At what point dia menjadi gunung kan? Mungkin dia punya metrik dia adalah ketinggian, apa semua. Influencer macam mana? Apa poin dia jadi influencer? Oke, bagi saya sekarang nih banyak orang yang dia sudah chop diri di influencer dengan hanya sekadar ada followers yang banyak. Oh, I'm influencer. Tapi impact dia itu apa sama masyarakat? Sebab influencer ini pun adalah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu, dia adalah pempengaruh. Pengaruh kepada orang lain. Jadi apa yang sebenarnya seseorang individu itu bawa sampai dia boleh gelar diri dia influencer. Jadi kalau sekadar hanya ada followers yang banyak tapi tidak memberikan impact apa-apa, hanya dapat sensasi saja,
dia belum boleh digelar influencer. Dia hanya boleh digelar sebagai yang media lah, platform famous punya lah. Contoh kalau TikTok famous, Insta famous, begitu. Tapi kalau dia dapat influence ataupun ajar orang macam mana dan begini-begini, selalu talk benda-benda yang baik, itu adalah influencer. Macam saya sendiri, saya tidak pernah gelar diri saya influencer. Cuma kerja saya men-share juga benda-benda yang baik, dan juga saya kongsi juga benda-benda yang seharusnya akan menjadi ikutan. Tapi segala negative things yang ada dalam hidup saya, jangan ikutlah. Contoh macam budak-budak tuh. Jadi pandangan saya, apa basic untuk jadi influencer tuh, satu adalah education. Tidak semestinya education perlu masuk universiti. Tidak. Itu semestinya, tapi untuk jadi influencer itu, education ni kita boleh dapat dari mana-mana kan. Jadi basic dia di situ. Kena rajin baca, kena tahu info, apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya kalau mau bilang influencer, itu sebenarnya karakter influencer itu sebenarnya yang perlu ada. Perlu tahu banyak benda-benda dan boleh kasih ajar pengaruh, sama ada orang muda kah, orang tua kah, orang miskin kah, kaya kah, dia boleh pengaruh apa yang sepatutnya dia beri pengaruh dia tuh. Contoh dia tolong masyarakat, dia tolong peniaga-peniaga kecil, kasih tahu, kasih pengaruh orang supaya datang sini, support gini. Bila orang datang, apa yang dia influence tuh berjaya. Sudah kan? Ya. Berjaya. Dan macam motivator lah. Apa yang dia cakap. Dorang motivator ni sebenarnya memang bukanlah sebenarnya, dorang memang dipanggil influencer. Betul. Sebab pengaruh dorang sangat kuat. Apa yang dorang cakap, buka mata, buka minda. Itu sebenarnya basic influencer tu. Dia mampu buka mata, buka minda, boleh berfikir, dan boleh membawa dorang ke tempat apa yang dorang sampaikan pada masyarakat. Betul. Macam itulah. Dan saya rasa perlu juga kita kasih identify apa jenis-jenis influencer, bahkan. Yes. Example macam kau adalah seorang social media influencer, content creator. Yes. Kan ada lagi kalau motivator mungkin thought leaders, mungkin community leader. Yes. Pakar rumah tangga. Yeah. Even saya rasa kau tahu Rem Dambul kak di Facebook. Dia seorang influencer juga kan, dia thought leaders. Cuma dia jarang posting, but every time dia post, tengok berapa ratus share. Sebab orang pun influence by apa yang dia cakap. Yes, betul. Ya, so even saya rasa banyak jenis kan. Banyak jenis. Sebab sekarang nih ada orang followers dia banyak, impact dia kecil. Betul. Ada orang followers dia kecil tapi impact dia besar. Betul. Jadi sekarang terpulang pada orang itu mana yang dorang mau lantik sebagai influencer. Jadi kalau rasa macam orang ini, yes, dia punya penyampaian, apa yang dia sharekan semua bagus dan bermanfaat, dan orang boleh call influencer. Bukan itu influencer yang gelar diri dia influencer. Betul. Melainkan dia tahu dia duduk di mana. Contoh macam yang kau cakap tu lah. Dorang tahu, dorang share setiap hari itu. Dorang boleh gelar diri dorang influencer. Sebab dorang share benda-benda baik. Kalau saya tidak boleh gelar. Orang yang gelar saya terima. Sebab apa? Saya kadang-kadang share benda baik, kadang-kadang share benda gila, kadang-kadang yang tiada faedah, begitu. Itu saya sedar. Tapi ialah itu apa yang konten saya perlu, ataupun apa yang media saya perlu untuk tangkap mata ataupun cari view, gitulah. Jadi pandangan influencer itu lain-lain orang, lain-lain dia punya sub lah. Orang bilang ini ada influence pasal masakan, ada influence pasal dekor rumah, macam itulah. Kau punya influence ataupun kau punya impact pada orang setakat ini apa something yang kau rasa selain daripada yang kau share tadi lah kan, kena panggil pergi hospital untuk jumpa pesakit. Selain daripada itu, apa impact momen yang kau sangat-sangat cherish sebagai seorang content creator? Bila saya dapat bersama-sama dengan
pesakit yang dari de normal, saya masih ingat lagi, saya rasa macam saya bahagia dan saya rasa sampai sekarang saya masih ingat, sampai dia dalam keadaan yang sekarat. Masa itu saya sama dengan adik Ajiril, dia lebih banyak cecair di dalam otak dia, sampai kepala dia besar apa semua. Dan dia berhajat, dia mau duet sama Sakina, dia mau celebrate birthday dengan Sakina. Dan ada a few lagi, banyak lagi lah yang mau celebrate dengan Sakina. Tapi Ajiril nih, dia spesifik, dia bilang saya mau Sakina. Selepas satu bulan selepas 1 bulan saya dengar pemergian dia. Macam itulah. Itu antara benda yang paling saya rasa momen yang paling penting dan paling bukan penting lah, maksudnya yang paling saya ingat sampai sekarang. Gitulah. Macam mana dia orang reach out sama kamu? Adakah Oke, sebab saya dulu aktif dengan Dr. Susan. Oke. Dr. Susan juga lah yang bawa saya pergi stesen di Queen Elizabeth. Lepas tu dia juga lah yang bawa banyak orang-orang yang mau jumpa artis siapa, mau nanti dorang akan tanya, sebab dorang tahu sudah keputusan kan, budak tu ndak tahu, yang pesakit kadang ndak tahu mau jumpa siapa. Adakah mau jumpa siapa-siapa? Ada yang budak bilang mau naik bomba, ada yang mau cakap nyanyi depan artis, terus mau nyanyi depan Sakina. Itu jadi dorang lah yang kasih tahu. Sakina dorang ambil dari rumah, bawa pergi situ, dan kasih jumpa, kasih tunai hajat, bawa pergi karaoke. Sampai, dan itu sampai jadi memori yang paling indah bagi saya lah. Dan Dr. Susan nih, dia masih actively doing that sekarang lah? Sekarang masih, cuma dorang sudah tidak beroperasi di sini, dekat Wawasan, bukan Wawasan, dekat di mana tuh, dekat area Todak tuh, apa nama dia tuh? Todak sana. Wawasan Plaza gitu. Bukan Wawasan Plaza, Warisan. Tapi kawasan sana, Surya sana lah. Sana lah, kawasan situ. Dulu dorang ada klinik Dr. Susan di situ. Tapi sekarang dorang masih buat juga, cuma dorang agak busy sedikit sebab baru pindah kan. Jadi dorang udah dapat buat apa-apa sekarang lah. Dan belum ada panggilan lagi. Oh, dia private kah sekarang? Iya, dorang private. I see. Di US ada satu foundation namanya Make-A-Wish Foundation. So dia similar lah. Macam di sana kan kalau budak tuh dia ada wish, final wish, dia mau jumpa Captain America. Jadi ini foundation reach out sama Captain America, bawa pergi sana. So similar lah macam tu. Paham. Ya. Wow. Jadi adik Hajiril itu sudah mendiang lah. Sudah. Dia sudah meninggal. Okay. Thank you for sharing that. Yeah. My pleasure. Apa pandangan kau pasal orang-orang yang influencer wannabe, paham kan? Orang yang mau menjadi influencer, beli followers, macam tu. Sebenarnya kan orang yang mau jadi influencer dengan cara membeli tanpa usaha nih, dia akan jadi sia-sia. Sumpah saya cakap, dia akan jadi sia-sia. Mungkin dia akan famous, tapi berapa lama dia akan bertahan? Jadi saya punya pandangan, kalau betul-betul mau jadi influencer yang top ataupun yang havoc, dia kena try daripada bawah, dia kena reach daripada bawah. Macam mana? Kena belajar. Sebab apa? Sentimental yang ada di bawah tuh akan bawa kau very worth it di atas. Jadi kalau kau mau jadi influencer secara instan, kau akan tutup juga secara instan. Sebab tidak ada pengalaman. Kau tidak ada perjalanan, kau tidak tahu selok-belok macam mana. Ada followers nih, belum tentu ada quality. Jadi ada pengalaman, sudah confirm ada quality. Jadi itu yang akan menentukan kau, siapa kau di saat kau banyak followers. Tapi
banyak followers tidak menjamin yang kau akan betul sentiasa. Pasti akan ada ujian-ujian yang datang. Tujuan ujian itu datang adalah untuk ubah kau dari yang ini pergi yang itu. Dia macam berlian. Sebelum dia jadi bentuk yang dijual secara mahal di kedai, dia perlu kena gesek, kena gosok, kena hentak, kena pukul, kena asa, supaya dia boleh jadi satu biji berlian yang betul-betul durian lah pula. Macam lapar pula. Cing. Jadi itu sebabnya. Itulah pentingnya kalau mau jadi famous ataupun mau do something, kena start dari bawah. Saya bersyukur tahu, saya start dari bawah. Bila saya pikir balik kan banyak influencer tumbuh sekarang. Saya sempat juga merasa macam jealous. Kenapa saya tidak jadi macam orang? Padahal saya sudah rasa benar tuh. Lepas tu Tuhan tentukan dan takdirkan saya untuk berjumpa dengan artis-artis lama. Artis-artis legend. Q Haidar, Ida Moin, Didi Alias, semua si Nadia Mustafa. Macam-macam lah artis-artis nih. Jadi bila saya tanya dorang, itu buka saya punya minda tau. Oh, paham. Saya tidak perlu kejar benda tu. Benda tu yang perlu kejar saya. Sebab saya sudah ada pengalaman. Dan kalau tidak ada, do your own style. Buat cara lama kau macam mana. Tapi diperbaharui. Style lama tapi ada pembaharuan yang kau boleh buat di situ. Ikut isu semasa. Betul. Macam mana kau mau ikut isu semasa tapi tidak kasih kena isu semasa. Itu sebenarnya paling penting. Jadi kadang-kadang kau buat sesuatu supaya kau tidak juga kena. Kau kena kreatif dalam benda tu. Pikir. Betul. So begitulah. Another one, saya rasa yang kita sempat bincang masa di Magosan hari itu. Saya pick up daripada si N lah. Influencer nih, dia apa yang membuat kasih layak kau menjadi influencer. Ada yang sangat berbakat, contoh pelakon, penyanyi. Oke lah, memang secara otomatis dia influencer lah. Tapi ada juga influencer yang famous untuk buat benda yang tidak berfaedah. Apa yang melayakkan dia untuk menjadi influencer begitu? Sebenarnya kan ada certain person yang dia tidak layak pun digelar influencer. Tapi memandangkan dia sebaris di media sosial yang banyak influencer, maka dia terpalit jadi influencer. Dan dia dipanggil jadi influencer. Dan dia digelar jadi influencer. Tapi sebenarnya kalau bilang mau tengok influencer sebenarnya tu, itu macam saya cakap tadi, daripada quality. Cara pembawaan dia apa. Kadang-kadang ada orang yang berbakat besar tapi dia tidak dipanggil sebagai influencer. Sebab itu bukan jalan dia. Bagi saya. Itu bukan jalan dia. Sebab bakat dia itu di bidang apa? Adakah di bidang influence orang ataupun di bidang drama? Kalau dia bilang di bidang drama atau di bidang pelakon, dia kena panggil pelakon. Dia bukan kena panggil influencer. Kalau dia di bidang nyanyian, dia kena di bidang nyanyian. Sebab ada influencer yang tak boleh nyanyi sama sekali. Dia boleh bercakap je. Ada influencer yang dia hanya boleh memasak saja. Influence, oh ini garam ini adalah yang terbaik. Ini yang terbaik. Tepung ini adalah yang terbaik kan. Tapi dia tidak boleh nyanyi. Adakah dia boleh dipanggil penyanyi? Tidak boleh. Jadi masing-masing orang tu dipanggil mengikut apa bakat yang dia ada. Adakah gamer itu adalah seorang influencer? Can be. Kalau dia stok benda baik. Tapi yang benda yang besar sebenarnya dia bukan influencer. Dia hanya share. Tapi kalau dia share sudah apa kebaikan jadi gamer ni, yang dia boleh menang itu, dia boleh menang ini, dia boleh get everything di situ, then dia sudah boleh jadi influencer gamer. Jadi sebenarnya semua orang boleh jadi influencer dan semua orang juga tidak boleh jadi influencer. Lebih kurang begitulah. Sebab apa? Setiap orang ni ada minat dia masing-masing. Kalau dia minat jadi pelakon, kejarlah jadi pelakon. Kalau dia minat jadi penyanyi, kejarlah jadi penyanyi. Bila kau sudah dapat kau punya basic,
kau boleh jadi influencer. Jadi begitu. Saya dulu begitu juga. Saya kejar apa yang saya patut kejar dahulu. Berlakon, nari, menyanyi. Saya kejar dari situ. Baru sekarang orang gelar saya. Saya tidak ada hak untuk tentukan iya ataupun tidak. Orang yang, Sakinan influencer nih di Facebook. Banyak sudah benda-benda baik. Yes. Lah saya terimalah saya sebagai influencer. Tapi kalau orang mau panggil, Sakinah tuh penyanyi tuh. Saya penyanyi. Saya memang penyanyi. Begitu. Jadi sebenarnya mau jadi influencer tuh dia kena tahu apa yang sebenarnya bakat yang dia boleh bagi sama orang. Kalau dia pelakon, kau fokus di jadi pelakon, nanti bila kau sudah nama kau naik di atas, kau share benda-benda baik, then you kena jadi influencer sudah kau. Dan saya rasa another one paling penting adalah untuk orang anggap kau influencer. Yes. Bukan sendiri anggap influencer. Bukan. Kalau kita sendiri anggap influencer tapi orang pandang influencer apa tuh? Itu jelek betul. Jadi kalau saya sendiri, saya tidak mengaku saya influencer. Tapi orang selalu panggil gitu, dan saya terima aja lah. Saya rasa another one important question is, macam mana influencer nih buat duit daripada social media kan? Begini, terus saya bilang, influencer nih selalu share benda-benda yang baik. Jadi kalau masyarakat ada bisnis baik yang boleh di-share sama orang lain, dan itulah cara dorang buat duit. Contoh, saya mau promote nih kedai kesehatan. Ini bagus nih untuk orang lain, gitu. Jadi dari situ berapa yang harus kami bayar? Contoh bilang orang kedai, berapa yang harus kami bayar? Dia akan kasih tahu amount sekian-sekian. Dari situlah uang dorang dapat. Tapi banyak orang pikir, influencer nih duit ribu-riban, duit begini-begini. Sebenarnya betul. Ada yang ribu-riban juga. Tapi orang tidak tahu komitmen, orang tidak tahu apa yang perlu dibayar, apa yang perlu didapatkan, dan tidak semua influencer nih dapat job yang mandi. Tidak. Mungkin dapat, tapi mungkin setahun, 2 tahun dia akan berpusu-pusu. Tapi timbul baru sebab orang kejar muka baru. Betul. Orang akan kejar marketing, akan kejar muka-muka baru. Tapi ada juga marketing yang akan kekal dengan muka lama kalau dia tahu quality itu macam mana. Jadi cara dia mungkin daripada engagement review produk. Kebanyakan influencer di TikTok sekarang daripada melalui review produk. Kalau macam saya daripada Facebook, saya buat video, buat konten, buat promotion, daripada YouTube, daripada apa-apa yang boleh jadi sumber lah. Kadang-kadang saya berbisnis juga, saya berniaga makanan. Jadi dari situlah saya punya source of income lah, macam tu. Maksudnya dari job lah kan? Dari job, nyanyi, function, yes betul. Dan how about dari social media itu saja, dia ada dapat monetization kan? Kalau saya di Facebook ada, tapi untuk saya dapatkan monetization tuh saya tunggu dalam 3 tahun ke 4 tahun. 7 tahun. 7 tahun sebab lama juga. Lama sebab masa tu adalah untuk saya cari. Sebab saya tidak tahu lagi kan apa sebenarnya yang boleh dapat di sini, apa benefit. Jadi saya buat je video. Lagipun saya tidak fokus on duit masa tu. Saya hanya fokus on apa yang saya mau jadi di depan. Begitu. Dan syukurlah bila saya fokus dulu. Itulah kalau kita bekerja, kita fokus duit dulu, kita punya di sini, di depan nanti kita tidak dapat apa yang kita mau, kita akan kecewa. Betul. Tapi kalau kita fokus quality dulu, lepas tu baru kita fokus kita punya kerja, nanti kita akan dapat duit yang akan kejar kita. Itu setuju. Banyak influencer di sana review produk lah contoh kan, kena bagi job. Tapi ada yang percaya itu produk boleh begini. Tapi ada juga yang just for the sake of it. Dia tidak percaya pun, tapi just for the sake of dapat duit, lah buat review. Betul. Saya tidak percaya pun ini produk boleh fungsi, tapi buat review sajalah dapat duit. Apa pandangan kau tentang orang macam itu? Kalau macam saya sendiri kan, saya selalu pentingkan quality.
Saya akan selalu tanya, oke, founder, ini produk kamu memang betul-betul bagus kah atau hanya sekadar bagus di muka kamu saja kah atau apa? Jadi founder akan bagi saya masa untuk kau try dulu. Kalau kau oke, kita proceed untuk buat live. Kalau enggak oke, then jangan buat lah, jangan buat apa-apa. Jadi saya selalu menerapkan begini. Tapi kadang-kadang ada orang nih curious dia terlampau tinggi kan, orang kan lain-lain kan. Jadi perasaan curious itu terlampau tinggi. Oh, macam muka dia cantik. Dia enggak tahu orang tuh cantik daripada sedia asal. Oh, muka dia cantik, mungkin dia pakai ini nih. Pas tuh minggu depan lain lagi, ikut juga tukar lagi. Jadi itu yang sebenarnya influencer perlu kasih tahu secara jelas review produk nih, dorang nih apa, macam mana, kesan dia apa, begitu. Jadi dan dorang perlu experience sendiri dulu, bukan hanya sekadar apa tuh orang bilang apa sudah nama dia kena panggilnya bukan benefit, apa tuh kalau orang antar screenshot apa semua, kok benda-benda baik macam review testimoni. testimoni, yes. Bukan hanya sekadar daripada testimoni, kau sendiri kena rasa benda itu baik ataupun tidak baik. Jujur saya pun pernah juga dulu masa mula-mula belum lagi study everything tentang review, saya pun rasa macam, oh kita kena mengakui ini dia adalah benda yang begini. Tapi yang akan jadi bad review itu sama saya sendiri. Dan saya sudah kena benda tuh. Jadi saya rasa macam saya tidak boleh. Sebab itu kenapa sejak sekarang saya jarang sudah ambil produk review. Melainkan benda yang saya sudah coba dan baru saya review balik. Walaupun orang offer saya ribu-ribu bayar untuk review, saya try dulu. Kalau oke, dan saya proceed. Kalau tidak oke, saya minta maaf. Macam itulah. And saya rasa itu penting sebab kau honest dengan diri sendiri bahkan. Yes, betul. Ya. Kalau jadi buruk dengan muka saya sendiri, macam mana saya mau kongsi sama orang lain? Betul. Nanti sia-sia sih. Maksudnya orang, yalah akhirnya akan return sama kau juga. Yes, nanti akan orang tak percaya sama saya. Betul. Betul. Kejap lah, kasih dekat sedikit itu Mike. Yes. Tarik saya. Oke. Itu kau punya konten kan? Adakah itu lifestyle ataupun kau punya real life? Kalau saya kena tanya, adakah saya punya perwatakan itu di sini dan di luar Beza? Sebenarnya dia bergantung pada situasi. Kalau saya berjumpa dengan kawan yang gila, perwatakan saya di media sama di akan sama. Tapi kalau enggak, saya adalah seorang, kalau macam di family, saya seorang yang tegas. Lepas tu saya akan sejenis orang yang serius, sangat serius. Kalau orang tak kenal saya, orang akan pikir saya sombong. Tapi apa-apa di media kita kena change 90%, 90 darjah. Kalau saya lah di bidang saya kena tukar saya punya perwatakan. Kalau di luar saya pendiam, kurang bercakap. Kecuali orang yang saya selesa, saya akan bising lah. Tapi kalau enggak, saya akan sangat pendiam. Tapi di dalam video, kalau saya bawa watak pendiam tuh, siapa mau tengok saya? Jadi saya kena jadi macam yang jadi biadab, jadi kurang ajar gitu. Tapi bukan maksud dia yang nampak macam kurang ajar lah, tapi sebenarnya enggak, macam yang teriak sana sini. Lakonan. Nampak macam biadab kan, kalau teriak-teriak di tempat awam macam dia bilang, biadab jadi Sakinah nih. Nggak malu kan ini kain sarung nih, kurang ajar ini. Orang cara begitu. Tapi kalau saya tidak buat begitu, apalah beza saya dengan kehidupan biasa. Orang mau, nama dia pun lakonan ataupun konten, ya entertainment, mesti orang mau yang kelainan kan. Jadi sebab itulah di luar sama di dalam lain. Pas itu apa sudah soalan kau yang kedua tadi? Actually itu respon dari keluarga tapi sudah kan tadi. Respon dari keluarga. Respon dari keluarga, alhamdulillah dorang terima saya sebab sepanjang perjalanan saya ini saya tidak ubah apa-apa. Itu yang bapak saya risau sebenarnya. Dulu masa bapak saya tidak suka saya jadi lembut sebab dia risau yang saya akan tukar. Saya akan tukar, saya akan tambah, ataupun saya jadi something. Tapi alhamdulillah bapak saya punya doa berjaya yang saya tidak tukar apa-apa. Dan saya masih
kekal macam ni, saya selesa macam ni, dan saya rimas. Walaupun orang nampak, oh jadi Sakinah cantiknya. Itu cantik hanya beberapa jam ya saya selesa. Kalau dah di atas kerja, minta maaf lah, doi panas betul. Lagi selesa macam ni. Selesa lagi aku begini, bersinglet, bersurat pendek, daripada berkasut tinggi, berambut, bebra. Tapi itulah kadang-kadang permintaan orang kan. Jadi bila orang bayar, oke, then I proceed lah apa-apa yang perlu. Tapi sebenarnya saya pun boleh ya show jadi lelaki. Malam. Bulan. Oke. Oke. Dan apa tips kau untuk orang yang make it there? Ada really goal untuk kasih jadi content creation sebagai career? Oke, macam saya cakap tadi, saya rasa benda ni perlu ada di setiap seorang. Kalau kamu betul-betul mau ada di atas, kena try dari bawah, kena coba dari bawah. Sebab apa? Kalau kamu dah coba dari bawah, kamu dah tahu siapa yang ada di tengah, siapa yang ada di atas. Kenapa kamu kena try dari bawah? Sebab dari bawah nih akan ada cikgu-cikgu yang di atas, yang pernah ada di atas. Dia akan start balik akan ada di bawah. Circle dia macam itu. Memang akan jadi macam itu. Jadi sebenarnya perjalanan di bawah ini adalah perjalanan yang sudah disediakan. Maksudnya macam mana? Sudah banyak guru-guru yang akan ada di bawah nanti. Sebab itu kenapa kita perlu berjalan dari bawah. Sebab guru-guru yang di bawah itu sudah pernah ada di atas. Tapi putaran kan sekel orang baru, orang yang guru-guru yang di atas tuh sudah ada di bawah. Jadi kita perlu lalu jalan-jalan di bawah ini supaya kita dapat capai apa yang ada di atas. Bukan yang paling atas, yang di atas dulu. Kita dapat capai itu, kita jumpa lagi cikgu-cikgu yang ada di situ. Pelan-pelan, step by step. Kalau enggak kita akan, sebab apa, kalau kita terus simpan di atas, kita terkapai-kapai, enggak tahu apa-apa, jatuh, sakit, mati terus. Tutup terus. Pernahkah nampak di media sosial kita influencer yang one off saja? Maksud ataupun apa tuh macam selebriti, bukan selebriti lah, macam Facebook famous ataupun bintang Facebook lah. Sekejap ya one off, maksudnya video dia satu aja video dia meletup 100 juta. Lepas tu dia buat lagi 100, 200 view, 300. Jadi sebab apa? Itu kena terus taruh di atas. Dan dia tidak tahu apa yang patut dia buat terus. Kalau orang pintar, dia terus kena taruh di atas, terus dia pandai pap sampai dia kekal di atas. Tapi bila tidak ada pengalaman, di situ je lah. Habis ada di atas tuh jatuh, tutup. Betul. Jadi pentingnya kalau kita mau kejar apa-apalah, mau jadi artis kah, mau jadi itu kah, mau jadi ini, pertama kena ada kita punya niat. Kedua kita punya mimpi. Oke? Kita punya niat apa, lepas itu baru kita bermimpi. Lepas itu usaha. Dan baru kita boleh capai itu kejayaan. Dan saya rasa saya mau tambah juga adalah networking lah. Networking, yes. Sebab di usaha tuh kita akan jumpa networking. Jadi bila kita berusaha, kita akan jumpa orang ini, kita akan jumpa orang ini, kita jumpa orang ini, kita jumpa orang ini, sampailah kita jumpa apa yang kita mau cari. Tapi kalau niat kita tidak betul, kita akan, kalau kita mau famous, sekadar famous, tidak ada niat yang tepat, kita tidak akan pergi jauh. Macam itu. Hari itu masa kita demo juga, kau udah share pasal tahun 2024 kamu jadi sesuatu yang baru, apa itu? Oke, jadi sesuatu yang baru adalah berubah tapi tidak berubah, gitu maksudnya. Adalah saya akan coba ubah karakter saya, maksudnya yang Sakinah ini, kalau di 12 tahun ini, watak Sakinah ini adalah watak yang diketengahkan. Saya mau try 2024 ini watak lelaki pula yang diketengahkan, watak ondu ini. Jadi saya mau macam cabar diri saya. Dulu saya berpikir begini, kalau saya jadi ondu, saya jadi lelaki nih, orang tidak rasa saya lucu.
Tapi bila saya buat live, watak lelaki, ketawa juga orang. Happy juga orang. Oh, 2024 saya kena pinggang nih. Lagi satu, saya 2024 nih saya mau ubah saya punya circle. Kalau sebelum nih, banyak circle. Mau makin besar kau punya circle, makin banyak kau punya problem. Maksudnya circle yang terlampau rapat. Tapi semakin sikit kau punya circle, semakin idea kau boleh berkembang dan kau boleh grow sama-sama. Tapi itu bergantung pada nasib jugalah. Jadi yang menentukan kau punya perjalanan itu nanti adalah prinsip kau apa dan apa yang kau mau achieve untuk tahun 2024 itu nanti. Macam itulah. Maksudnya next year Sakina punya karakter semakin kurang tapi lebih kepada lagi itulah untuk begitu. Yes, sebab apa lagi pun saya sudah niat saya mau masuk, saya coba untuk masuk rancangan-rancangan TV yang memerlukan watak lelaki. Jadi lagipun sekarang nih saya baru ikut audition yang dibuat oleh si Ebi Cornelis, Bila Langit Terbuka. Tapi tajuk asal dia sebenarnya Surga Dalam Botol. Cuma sekarang masih dalam perancangan, masih dalam perbincangan. Jadi watak itu memerlukan saya karakter yang lain. Tapi tengoklah macam mana permintaan. Dan saya mau kasih tahu juga pada orang luar yang watak Sakina nih sebenarnya boleh ditukar. Bukan hanya ikut permintaan saya. Sebab kadang-kadang event organizer apa semua fikir watak Sakina nih sahaja yang berkaliber, berkualiti. Sebenarnya watak Wondu, watak lelaki pun sebenarnya ada kualiti dia dan lebih mudah untuk bersiap lah, lebih cepat. Betul. Sebab sekarang kau sudah start untuk masuk kepada rancangan bagian lakonan semua kan? I mean good for you lah. Itu kau punya dream sebelum ini kan untuk berlakon. Kau punya future plan macam mana? Adakah mau teruskan kepada cari lakonan, menjadi pelakon ataupun teruskan sebagai content creator? Macam ginilah. Saya selagi media sosial saya masih ada dan saya boleh berkongsi benda-benda baik, saya akan teruskan dengan saya punya content creator. Dan kenapa? Sebab platform ini mampu untuk tolong orang ramai yang baru mula bisnes, yang baru mula berniaga, yang baru mula mau up. Jadi kenapa saya selalu cakap begini. Kenapa saya perlu stop benda ni? Sedangkan saya boleh tolong ramai orang. Saya boleh tolong banyak. Saya boleh tolong banyak peniaga-peniaga yang baru mau start. Dan saya boleh share benda-benda baik. Jadi selagi saya masih mampu untuk bercakap dan beraksi, saya akan belajar hari demi hari macam mana untuk improve saya punya diri dan juga macam mana untuk renew myself. Maksudnya tidak sekat content creator is content creator. Content creator adalah satu peluang. Tapi macam mana kita mau create another punya change, another punya peluang. Mungkin dari content creator ni saya dapat connection untuk belajar macam mana untuk grow business. Macam mana untuk buat jasa dengan orang, bagi orang kerja macam mana. Jadi mungkin itu adalah antara perancangan saya 2024 lah. Saya tidak mau sudah rasa keenakan itu sendiri. Jadi saya mau akan ada orang-orang yang mari kita bekerja sama-sama supaya kamu pun saya dapat tolong. Saya tahu makin hari kerja makin susah untuk didapat. Jadi media sosial ni, jadi content creator ni, dia tidak memerlukan sebarang sertifikat. Hanya memerlukan kepintaran dan juga ketahanan mental. Selagi mental kita kuat, selagi kita punya jiwa kuat, tidak ada apa-apa mustahil yang kita boleh capai. Macam saya orang nampak di
Di TikTok tuh biasa-biasa aja. Tapi selama saya buat live, saya dapat banyak sudah anugerah daripada TikTok. Jadi itu satu pencapaian yang wow, luar biasa gitu. Different benda yang kau buat, kau ada achievement bahkan. Even kalau contoh kalau kau buat study, kau dapat itu certificate sijil degree. Yes, betul. Bagian sini bukan senang juga buat content creation, so maksudnya layak untuk dapat awards itulah. Yes. Dan 2024 saya target untuk dapat hadir dan juga dapat piala untuk TikTok punya event lah, macam gitu, TikTok besar punya. Okay. All the best. Yes. Saya ada soalan. This is actually daripada previous guest punya soalan. Dan previous guest kita adalah si Koel. So dia punya soalan macam ni. Secara ringkas lah kan. Kau sedang dalam keadaan yang sangat-sangat susah dan kau sebenarnya ada kawan family yang sentiasa bersama kau. Tapi kali ini diorang hilang, tidak bantu. Macam mana kau react kepada diorang? Oke, macam mana saya react pada diorang? Apa kau punya tindakan lah? Pertama sekali saya akan refleks diri saya balik. Apa yang saya pernah buat sama diorang? Apa salah saya? Apa silap saya? Kalau saya menemukan kesilapan, maka saya tidak heran kalau diorang hilang. Tetapi kalau saya tahu yang apa yang saya pernah buat sama dorang dan ini yang saya dapat, itu adalah satu ujian daripada Tuhan untuk saya. Dan selagi namanya manusia, dorang pun manusia, tidak pernah lari daripada kesilapan. Apa yang saya mampu, bila saya sudah tidak dapat memohon bantuan daripada manusia, maka doalah yang saya perlu angkat. Kepala lah yang saya perlu sujud. Meminta pada yang maha memberi, pada maha kuasa. Dan saya selalu ingatkan diri saya macam ni. Kalau orang buat jahat ataupun orang tidak peduli kita saat kita susah, itu ujian untuk dia dan itu adalah ujian untuk saya juga. Ujian macam mana? Ujian untuk dia, nanti dia akan dapat benda yang susah sama macam seperti saya, tapi orang-orang yang dia percaya tidak akan datang. Tapi ujian untuk saya, macam mana saya mau berpikir untuk terima benda itu sebagai benda yang baik untuk diri saya. Jadi orang bilang segala yang terjadi dalam dunia ini semua sudah ditentukan. Baik, buruk, semua telah ditetapkan. Terpulang daripada kita mau fikir dia macam mana. Kalau baik, maka baiklah jadinya. Tapi kalau kita pikir buruk, maka buruklah jadi dia. Thank you for the answer. Yes. Dia punya follow up question actually. Apa definisi kawan dan family untuk kamu? Definisi kawan dan family. Kawan bagi saya lah, saya pernah berkawan dengan banyak orang. Kawan ini akan hilang saat kau sudah tidak ada apa-apa. Ya, kawan ini hanya sekadar kawan yang boleh bawa kau bercerita, ketawa, lepas itu pulang. Tapi family pula, family yang akan tahu segala masalah, segala perit, segala sakit yang kau alami. Dan saya pernah jadi family dengan kawan saya, tapi kawan saya hanya menganggap saya sebagai kawan saja. Tapi itu saya tidak kisah. Selagi saya masih ada my real family, saya tidak rasa kehilangan siapa-siapa. Saya kehilangan kawan, saya tidak kisah. Tapi saya hilang family, saya hilang segalanya. Jadi definisi bagi saya buat kalau kawan itu berpada-pada. Jangan sampai dia akan makan kau punya hati, kau punya pikiran, kau punya jiwa. Jadi berkawan hanya sekadar kawan. Jangan beri segalanya, melainkan family. Family adalah segalanya. Kau bagilah sehabis manapun. Tuhan sudah janji kalau kita berbaik sama family kita, 1 kau bagi sama family kau, dia akan ganti 10. Jadi tidak ada yang
Nggak ada istilah rugi tolong family. Walaupun pada mulanya kalau kau nampak selalu orang cakap, oh tidak guna juga saya tolong family saya. Ya sebab Tuhan tidak balas secara direct. Dia akan balas nanti saat kau betul-betul perlu. Maka kalau bukan family A, family B yang akan datang. Akan ada macam saya nangis, sedih, pedih, hampir gila, depresi. Yang ada di sebelah saya adalah family saya. Adik-adik saya akan kasih kuat saya. Sebab apa? Bila saya tengok kawan-kawan dalam keadaan yang macam itu, saya akan stres tau. Dorang dapat keterima saya nih ya. Kalau dorang tahu buruk saya. Tapi family, napalah. Yang penting kau berubah. Yang penting kau gini. Buruklah kau macam mana pun. Family akan tetap terima kau apa adanya. Melainkan kau melakukan kianat yang paling besar. Itu terpulanglah daripada family mau terima ataupun tidak. Tapi bagi saya di situasi saya, family adalah nomor satu. Dorang akan terima segala keburukan kau, kebaikan kau. Dan kau kena buat benda yang sama. Bila family kita buruk, family kita tidak sesuai ekspektasi kita kena terima dorang. Tapi bukan terima hanya sekadar terima untuk ubah dorang. Supaya tidak jadi benda yang kita tidak ingini di masa akan datang. Okay. Thank you. Dan disclaimer juga, of course daripada pandangan orang lain mungkin different kan. Itu definisi, but memang itu adalah daripada pandangan kau dan I respect that lah. Yeah, thank you so much. Kau pun perlu bagi actually soalan kepada next guest. Apa tips kau untuk move on dan macam mana kau mau kasih positif diri kau always? Okay, so actually we talk about a lot of things, dan from my experience daripada kita punya conversation hari ini lah kan, saya tidak expect untuk dengar your side of story yang begitu. Because dalam social media yang macam saya cakap juga tadi, kita ada pandangan daripada pembawaan kau begitu kan. Memang kita akan ternampak dari sana saja. But bila kau share pasal ups and downs sebenarnya, gives me a different view of your life. Kau share juga kau punya tujuan actually buat semua tu. And I really hope 2024 kau boleh open different path untuk people untuk shine juga. Betul. All the best. Yes, thank you so much. Sebenarnya saya mau tambah sedikit kan. Saya untuk pengalaman jadi pada influencer ini sebenarnya bukan dugaan dan cabaran secara real saja yang kita nampak. Sebenarnya dugaan secara misteriustik pun ada. Sorry? Misteri. Oke. Misteriustik. Apa itu? Misteriustik. Atau ada? Ayat baru. Bukanlah. Maksud dia. Oh, saya tahu sudah. Misteri plus mistik betul. Yes, misteriustik. Oke, please. Kena lestik lah aku ni. Oke, enggak. Sebenarnya begini. Kalau seseorang itu mau jadi personality ataupun personality yang dikenali, dia kena siap mental. Satu, dia kena siap rohani dia juga. Sebab apa? Sakit hati orang ini akan datang dari berbagai cara. Kalau orang tidak dapat balas daripada kasar, orang akan balas secara halus. Jadi saya mau kasih share pengalaman saya. Saya pernah kena benda ini beberapa kali. Dan yang kesiannya adalah mamak saya yang tanggung. Mamak saya yang dalam rumah tu, mamak saya yang paling lemah semangat dia. Jadi saya rasa bersalah dengan mamak saya. Jadi itulah sebab kenapa apa-apa aja yang mamak saya mau, saya akan usahakan sampai dia boleh, sampai dia sehat. Macam tu. Dan kenapa saya bilang perlu siapkan mental? Sebab apa? Kita ni kadang-kadang buat baik pun orang sakit hati, apalagi buat jahat. Kadang-kadang kita perlu, bukan banyak orang cakap, oh kita tidak perlu percaya benda-benda halus ataupun orang. Di dunia sekarang ni makin maju, sebenarnya benda tu makin kuat. Nah, dan saya sendiri pernah mengalami dia.
Dan kau tahu, ini saya cerita pengalaman lah. Boleh? Saya berobat di keluarga angkat saya punya rumah di Tuaran, di Nongkolut. Pas tu saya masa itu saya pening biasa aja. Saya pening biasa di rumah. Ini belum lagi saya pergi berobat nih. Saya pening biasa saja. Lepas tu saya makan Panadol sampai 4 biji, tapi saya heran dah hilang. Walaupun saya sudah tidur. Saya pulang rumah, saya rasa saya punya lantai rumah tu dia macam terumbang-ambing, macam di atas air. Jadi macam takutlah macam itu. Belum kenapa nih ya. Lepas tu besok dia lagi satu, saya tidak mau terang, saya tidak mau ada suara apapun, saya mau gelap, saya mau dalam betul-betul yang di tempat yang sangat gelap. Jadi memang itu tanda dia sudah. Lepas tu saya kena bawa, besok hari dia saya kena bawa masuk hospital, dan saya masuk di emergency red zone. Bila saya masuk red zone, saya kena keluar. Dokter pakar bilang tiada apa-apa nih. Jadi kau kena kasih pindah pergi green zone, tambah air, tapi kena surung macam orang lumpuh tuh. Macam gitu. Kena surung sampai ke sakit sudah, macam kesejukan betul sudah. Sampai di rumah saya kena kasih selimut. Sebelum sampai rumah saya kena selimut. Saya ada oke sikit. Sampai rumah lumpuh lagi balik. Wah, lumpuh lah macam yang orang tuh tiada mayat tuh. Jadi besok dia saya kena bawa pergi berobat. Saya kena kasih, adalah bacaan-bacaan dia kena tawar keluar rambut di sini. Rambut sama darah. Tapi rambut tuh macam yang berkumpal tuh. Jadi kena tarik. Dari situ dia bilang, kau pulang, kalau kau mimpi apa-apa, dapat kasih tahu siapa-siapa. Dia cakap, untuk masa itulah. Tapi bila sampai sudah pulang rumah, subuh, sebelum azan subuh, saya mimpi ada perempuan datang rumah, ilit rambut. Bawa baby. Depan rumah, mau kasih balik benda tuh. Besok dia saya kasih balik, saya kasih cerita, lepas tu, saya pergi kasih botak rambut saya. Terus saya sehat. Macam tidak apa-apa. Nah, lepas tu dari situ, hari ke hari, saya makin oke. Dan alhamdulillah, tiada sudah jadi apa-apalah. Dan syukur juga lah. Walau macam mana pun kuat orang tu mau tutup periuk nasi kita, tapi kalau bilang Tuhan tuh, ini belum lagi masa kau untuk menyerah. Dari hati juga lah. Ini belum lagi masa kau untuk end up everything. Kau kena jalan lagi. Sebab masih ada family kau, masih ada adik-beradik kau, masih ada mama kau. Jadi saya kasih kuat semangat saya itu. Sampai sekarang syukur. Saya masih lagi boleh berdiri. Dan itulah saya bilang. Kalau orang yang betul-betul mau famous, mau fame, mau apa semua nih. Dia kena ready dengan benda itu. Dia kena ready dari segala sudut. Apapun, saya bukan mau kasih tahu, saya bukan minta kesian yang saya pernah kena. Enggak. If you want to be famous, you need to get ready. Kau kena get ready daripada segala sudut. Apa-apapun itu. Jadi daripada perangai kita, cara bercakap kita, cara kita berkawan, cara apa semua. Itu sebabnya kenapa perlu kecilkan circle. Small circle, tak banyak orang sakit hati sama kau. Kalau mau circle, besar circle, makin banyak orang sakit hati sama kau, kita tidak tahu. Kita pun susah predik siapa. Jadi, circle kecil aja. Kalau boleh usaha sendiri, usahalah sendiri. Jadi berkawan atas dasar kerja aja. Ini pun saya dengar daripada artis-artis di luar, artis-artis di Semenanjung, dia cakap, kalau mau berkawanlah dengan family aja, dia cakap. Yang ada ikatan saja. Itu pun jangan terlalu rapat, dia bilang. Bagi batas, bagi gap. Oh, dari situ saya paham. Pengajaran yang saya dapat betul-betul 2023 nih. Kan mau habis sudah kan? Inilah dia punya pengajaran dia. Bila saya recap balik. Recall everything. Oh, paham. Saya perlu
change everything. Jadi good luck untuk siapa-siapa yang mau ada di platform ini, di media ini, di jalan ini. Good luck, semoga kamu punya jalan smooth dan juga semoga kamu jumpa orang-orang yang baik. Ya, satu lagi saya mau kasih tahu kamu sebelum apa-apa, kamu mau mulakan perjalanan, doalah, mintalah supaya kamu sentiasa didekatkan dengan orang-orang baik. Sebab kalau kamu berjalan tanpa ada permintaan, sebab Tuhan tuh Maha mendengar, kamu tidak akan jumpa siapa-siapa. Kamu akan terumbang ambing dan lebih banyak dugaan dan cobaan yang kamu akan dapat. Terus terang saya cakap, tahun 2023 nih saya berapa tahun nih lah, saya tidak pernah jumpa orang kedekut sudah. Sumpah. Tidak pernah jumpa orang yang kedekut dengan duit, kedekut makanan, tidak pernah. Syukur juga lah, puji Tuhan. Wah. Alhamdulillah. Yalah. Ya, macam itulah nasihat sebagai seorang kakak. Wah. Ada betul. Itu personality Sakinah terkeluar. Terkeluar sudah personality aku. Anyway, thank you so much sebab sudah datang sini share kau punya stories, share kau punya ups and downs. Yes. I'm pretty sure kita punya pendengar boleh take tips and advices untuk bantu diorang untuk maybe diorang mau go towards this platform gitu. And I think lastly is thank you again lah. Thank you so much juga sebab join di sini. Sebab saya tengok je kan macam semua artis-artis, ya Allah, Marquez semua datang sini. This is one of my dream and I get today. Kenapa Tuhan tak bagi selepas saya minta tu? Sebab dia mau saya share lebih banyak pengalaman yang orang boleh dengar, orang boleh ambil. Mana-mana yang baik itu datang daripada yang di atas, Tuhan yang kita sembah. Yang buruk itu datang daripada kekurangan saya sendiri. Apapun, thank you so much. Step it up. Macam nama movie ya. Semoga rancangan ini dan juga broadcast podcast lah pula. Podcast ini makin dapat pandangan daripada segala sponsor dan juga segala media supaya benda ini boleh menaikkan lagi dan bagi inspirasi lebih banyak kepada anak muda dan juga penonton-penonton di luar sana. Love you. Share benda yang positif, abaikan negatif, okay? Tingkatkan productivity. Wah! Jadi jangan lupa like, tag, share, subscribe paling penting, okay? Kalau kamu tidak share ataupun subscribe, aku sumpah kamu jadi lap kaki. Nggak, bah. Tapi kalau kamu share, subscribe, like, tag, comment, aku sumpah kamu jadi kaya. Amin. Step It Up Lounge, create, share, inspire. Nama saya adalah Muhammad Syahrizan Tahir. Masa kecil saya kena panggil Doraemon. Apa poin dalam hidup kau yang kau buat karakter Sakinah bahasa Sunda? Hari-hari saya sekolah, tiada sarapan, tiada makan tengah hari. Nampak semua orang makan, aku rasa malu. Oh, Sakinah ini adalah seorang yang ceria, orang yang happy. Orang nak tahu kisah sebalik dia tuh macam mana dia jadi Sakinah. Kau happy kah buat itu? Begini, saya terus terang pada mula-mulanya saya buat nih, saya rasa bingung. At what point seseorang itu menjadi influencer? Kalau sekadar hanya ada followers yang banyak tapi tidak memberikan impact apa-apa, hanya dapat sensasi saja, dia hanya boleh digelar sebagai macam mana influencer nih buat tweet? Begini, terus saya bilang, kau udah share pasal tahun 2024 kamu mau jadi sesuatu yang baru. Apa itu? 2024 nih saya mau ubah saya punya